limit tak hingga. Nah, selanjutnya ya. Jadi setelah limit X mendekati A, sudah kelihatan di layar kalian? Oke. Sekarang adalah limit X mendekati tak hingga. Jadi limit itu cuma ada dua ya, X mendekati A atau X mendekati tak hingga. Nah, ini tak hingga itu adalah nilai yang besar tak terhingga. Berarti kalau grafiknya misalnya di sini nih, nah grafiknya ke sana, ini X tak hingga itu ke sana. Besarnya berapa Y-nya? Ya kita nggak tahu, tak terhingga ke sana. Nah, begitu. Maka langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah, nih kalau X mendekati tak terhingga ya, di soal kita ya, pastikan dulu bentuk fungsinya dia pecahan atau bukan. Nah, kalau yang pecahan nih yang sebelah sini ya. Kalau dia pecahan, maka kita cari X pangkat tertingginya. Mau di pembilang maupun di penyebut ya, dari dua ruas itu. Kok ruas sih? Apa ya namanya? Pembilang ataupun penyebut, pokoknya cari derajat tertingginya pangkat berapa. Gitu. Setelah ketemu, baru kita bagi setiap sukunya dengan X derajat tertingginya. Pangkat tertingginya itu ya. Nah, setelah itu baru disederhanakan. Kemudian substitusi tak hingganya. Nah, ini ya langkah substitusi itu juga dilakukan 2 kali. Di awal ya, tadi di awal juga substitusi apakah bentuknya tak terhingga per tak terhingga gitu ya. Kalau iya berarti kita lakukan hal ini. Nah, kemudian kalau bentuknya bukan pecahan nih, lalu diapakan Bu? Oh, berarti dikali dengan sekawannya. Nah, ini mirip dengan yang di kemarin ya, yang kita kerjakan minggu lalu. Pokoknya kalau bentuknya bukan pecahan, kita kali akar sekawannya. Maksudnya apa Bu? Supaya dia menjadi bentuk pecahan gitu. Nah, setelah dia menjadi bentuk pecahan, maka langkah selanjutnya sama nih. Setelah disederhanakan, kemudian kita bagi dengan X derajat tertinggi juga nih di sini langkah ini. Nah, kemudian substitusi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Nah, ini dia. Langkah pertama yang harus kita perhatikan nih, perhatikan. X-nya mendekati tak terhingga. Maka kalau kita substitusi, pasti hasilnya menjadi tak terhingga per tak terhingga gitu. Tak terhingga per tak terhingga karena bilangan 6 kalau bilangan tak terhingga dikali 6 ya tambah besar tak terhingga ditambah 1 besar tak terhingga. Nah, ini juga tak terhingga dikali 2 besar tak terhingga. Kita nggak tahu tak terhingganya berapa. Ya udah tak terhingga per tak terhingga aja gitu kan. Nah, habis itu baru kita mencari pangkat tertingginya di sini. Pangkat tertingginya pangkat berapa nih dari atas dan bawah? Oh, ternyata yang ini nih. 6X sama 2X. Oh, berarti X pangkat 1 ya. Nah, berarti X pangkat 1 lah di sini apa? Pangkat tertingginya adalah 1. Nah, itu adalah sebagai pembagi semua sukunya ya, nih. Semua sukunya kita bagi dengan X. Nah, semua kita bagi dengan X. Baru kemudian kita sederhanakan nih. X per X kan hilang, berarti ini tinggal 6. Kemudian ditambah 1/X, kemudian 2X dibagi X jadinya adalah 2 aja. 10 dibagi X biarin aja. Nah, setelah itu kita substitusi limitnya nih. Kita masukkan ke X-nya ya. Berarti 6 tetap nih, 1 dibagi besar tak terhingga, kita punya 1 kue nih, 1 roti. Mau dibagi sama orang sekampung, ya sama aja kita nggak bagi apapun ya. Sama aja orangnya tetap lapar nih, orang sekampung itu. Artinya berarti dia limit ke 0 ya. Nah, ini 1 per tak terhingga itu limit ke 0. Kita ganti aja 0 gitu ya. 10 dibagi besar tak terhingga juga kan kita nggak tahu orangnya besar tak terhingga itu berapa gitu kan. 1 Indonesia Raya gitu kan. 10 rotinya mau dibagi se-Indonesia Raya ya sama aja kita nggak bagi apapun gitu kan. 0 gitu. Berarti hasilnya tinggal 6/2 ya. Atau kalian juga boleh memakai cara ini nih. Pangkat tertingginya itu kita faktorkan keluar. Jadi ini menjadi lim. Ini alternatif lain ya. Setelah kalian tahu bahwa oh ini bentuknya limit mendekati tak terhingga, kemudian bentuknya pecahan. Kita keluarkan aja X-nya nih, kita faktorkan X-nya ya. 6X difaktorkan X-nya ya udah tinggal 6. Kemudian 1 difaktorkan X ya udah jadi 1/X ya. Nah, kan coba kalau kalian kalikan lagi masuk nih.
X dikali 1 jadi X per X 1 kan. Nah, begitu. Kemudian yang bawahnya juga kita faktorkan X-nya. Berarti 2X difaktorkan X jadi tinggal 2. Kemudian 10 difaktorkan X-nya ya udah 10 per X kan. Nah, oke. Nah, kemudian kita coret, sederhanakan coret yang sudah kita faktorkan keluar nih. Coret. Nah, habis itu baru substitusi ke sana. Berarti kita punya 6 ditambah. Nah, nanti kalau kalian mau, Bu, saya langsung aja boleh nggak? Nah, di sini sudah boleh nih, karena substitusi ya. Dengan asumsi bahwa kalian sudah paham bahwa 1 dibagi besar tak terhingga itu limit ke 0. Karena konteksnya kita sedang membahas tentang limit, ya udah kita ganti dengan angka bulatnya ya. Nah, ini ingat waktu kita mengerjakan soal di tabel ya. 3,999 kok bisa jadi 4, Bu? Mendekati, karena kita berbicara limit gitu ya. Limit itu artinya angka yang didekati itu angka berapa. 1 dibagi besar tak terhingga, dia mendekati angka 0. Ya sudah, jawabannya adalah 3 ya, 6/2. Sama ya hasilnya. Nah, silakan nanti kalian mau pakai yang mana, boleh. Apakah jelas contoh 1? Ada pertanyaan? Ini yang kelempar lagi siapa ya? Oh, Abel ada. Siapa yang kelempar? William ada. Siapa yang kelempar? David kelempar, Bu. Oh, David. Oke. Oh, dia lagi riset. Oke. Jelas ya? Apakah ada pertanyaan, Re? Udah bisa, Re? Wira. Re itu di IPS 2 Ya, bisa. Oke. Ya, apa? Siapa tadi yang mau tanya? Enggak ya? Oke deh. Saya tutup ya. Saya tutup. Saya hapus. Kita lihat ke contoh berikutnya. Nah, ini perhatikan. Kalau gambaran grafiknya itu bentuknya grafik itu dia hampir kayak garis lurus nih, padahal dia enggak garis lurus ya. Dia ini dari pergerakannya naik ke atas nih. Semakin mendekati angka Y sama dengan 3 nih. Nah, ini kan X tak terhingga itu ke kanan, terus kita nggak tahu sampai ujungnya di mana. Tapi dia nggak pernah bergerak ke mana-mana ya. Dia hampir seperti garis lurus, dia limit ke ini. Y sama dengan 3 ini. Itu ya maksudnya ya. Limit tak terhingga itu dia tidak ke nilai tertentu. Nah, kalau kemarin kan nilai misalnya limit X mendekati 70 berarti kita dekati dari kiri kanan ya. Nah, kalau tak terhingga kita nggak bisa mendekati dari kanan, kita hanya bisa mendekati dari kiri ya. Dari X negatif ke X positif tuh karena tak terhingga kan arahnya ke kanan. Tuh, gambaran grafiknya. Oke, sekarang kita ke contoh yang nomor 2. Perhatikan nih, X mendekati tak terhingga fungsinya pecahan. Fungsinya itu yang ini. Kita cari derajat tertingginya atas dan bawah. Derajat tertinggi di pembilang itu pangkat 1. Tapi derajat tertinggi di penyebut itu pangkat 2. Berarti yang kita pakai adalah yang X pangkat 2 ini. Yang kita pakai untuk membagi semua suku. Atau kalian faktorkan X pangkat 2-nya gitu ya. Tim. Derajat tertingginya itu kita faktorkan. X mendekati tak terhingga. Jangan lupa ya, ini jangan nggak ditulis. X pangkat 2 pembilang difaktorkan 8X difaktorkan X pangkat 2. Oh, ya udah berarti dia masih 8 per X gitu kan. Orang dia cuma X pangkat 1 kok difaktorkan pangkat 2, berarti dia dibagi X. Kemudian 100 karena nggak punya X difaktorkan X kuadratnya, ya udah dia dibagi dengan X kuadrat artinya. Nah, begitu. Per yang bawah juga sama nih. Faktorkan X pangkat 2-nya. Jadi yang kita faktorkan keluar harus sama ya pangkatnya ya, nggak boleh beda. Karena nanti kalau beda nggak bisa ada yang dicoret gitu ya. Nah, ini perhatikan 3X kuadrat difaktorkan X pangkat 2-nya.
berarti di dalam masih ada 3 doang nih. Kemudian 5x pangkat 1 nih difaktorkan x kuadrat, berarti dia adalah 5 per x ya. 5 per x. Oke. Kemudian yang terakhir 10 nggak punya variabel x, berarti dia artinya 10 per x kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita coret yang sama nih. Kita sederhanakan dulu, habis itu baru disubstitusi ya. 8 dibagi 0 nih, kalian tulis dulu boleh. Kalau misalnya Bu, saya takut ada yang keliru nih. Kok 0? Tak terhingga, tambahin gini ya. Oke, kemudian plus 100 dibagi tak terhingga kuadrat. Nah, tak terhingga kuadrat itu berapa? Ya udah tak terhingga aja ya. Nah, per 3 tetap nih. Kemudian dikurangi 5 dibagi besar tak terhingga. Nah, kemudian ditambah 10 per besar tak terhingga kuadrat. Oke, jadi sama dengan kita peroleh 8 dibagi besar tak terhingga, limit ke 0. Tulis saja 0, mendekati angka 0 kan. 100 dibagi besar tak terhingga kuadrat, ya udah dia limit ke 0 juga. Nah, 3 tetap dia nggak punya variabel, min 0. 5 dibagi besar tak terhingga plus 0. 0 dibagi 3 berapa, Nasya? 0 dibagi 3, ingat nggak berapa? Tak terhingga, Bu. 0, Nasya. Kebalik. Oh, iya. Ya, oke. Jadi kalau nolnya pembilang itu pasti 0 ya. Kalau nolnya penyebut baru tak terhingga. Jangan kebalik nanti ya. Oke. Apakah paham? Contoh 2. Mana yang lebih mudah menurut kalian? Silahkan dipakai. Bu Helen nggak mewajibkan kalian harus pakai cara yang ini, enggak. Jadi saya tawarkan minimal ada 2 cara yang saya tawarkan biasanya. Jelas ya? Paham ya contoh 2 ya? Kenneth, jelas? Mungkin, Bu. Oke, jangan mungkin, kamu harus yakin. Nanti nyoba baru yakin ya, Kenneth ya. Oke. Iya, Bu. Yuk, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini gambaran grafiknya seperti ini. Grafik fungsinya seperti ini gambarannya. Nih ada grafik yang sebelah kirinya sumbu Y, ada di sebelah kanannya sumbu Y. Karena X mendekati tak terhingga, berarti kita yang ke sana ya, ke arah kanan. Kalau X mendekati min tak terhingga, berarti arahnya yang ke kiri ya. Jadi min plusnya diperhatikan nanti di soal. Tapi rata-rata biasanya plus tak terhingga. Maka kita menuju yang ke kanan, itu grafiknya meluncur mendekati sumbu X ya. Mendekati sumbu X, dia tidak pernah memotong sumbu X. Gitu. Kemudian contoh ke 3 nih. Contoh 3. Nah, ini X mendekati tak terhingga. Pangkat tertingginya adalah pangkat 3 ya. Nah, jangan dipisah, pembilang dan penyebut itu satu kesatuan. Jadi, kita mencari dari keseluruhan fungsinya nih. Oh, pangkat 3 nih yang di atas nih. Berarti kita faktorkan X pangkat 3-nya nih. Lim X mendekati tak terhingga. Mendekati tak terhingga. X pangkat 3. Jadi variabel aja yang kita faktorkan ya, angkanya nggak usah. 2 doang, kemudian min 3X pangkat 3 yang dikeluarkan selisih 2 ya. Oh, berarti 3 per X kuadrat nih. X kuadrat. Nah, plus 7. Karena nggak punya variabel, berarti dia dibagi X pangkat 3. Nah, begitu. Tutup kurung, kemudian per penyebutnya juga X pangkat 3 harus sama yang kita faktorkan. Nah, walaupun dia tertingginya di penyebut adalah pangkat 2 ya. Tetap yang kita faktorkan adalah pangkat yang paling besar. Nah, 3X kuadrat, karena yang difaktorkan X pangkat 3 berarti dia masih per X. Min 1 per, kan udah dikeluarin 1 nih, per X kuadrat berarti ya. Nah, selisihnya yang kita pakai sebagai pembagi. Karena 1 nggak punya variabel, berarti pembaginya pangkat 3 utuh. Nah,
Jadi deh, sekarang kita tinggal substitusi. Bu, kalau saya udah jadi seperti ini, saya udah coret nih, kemudian langsung substitusi boleh nggak? Boleh. Di sini jadi 2 min 0 gitu ya. Min 0 plus 0 per 0 min 0. Pokoknya kalau masih ada X-nya langsung aja jadi 0 gitu ya. Karena dia seper semua kan. Hasilnya jadi berapa nih? Tadi berapa? Jadi 2, Bu. 2 per 0. 2 per 0 Oh, itu 2 per berapa? 0. Nah, berapa? Itu tidak terhingga. Ya, betul sekali. Tak terhingga. Paham ya? Jelas ya? Nah, jangan terbolak-balik nih. Di sini nih suka bingung. Ini yang 0 apa yang tak terhingga ya? Gitu. Pokoknya jangan kebalik aja nanti. Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Aron, jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau menurut Alon nih, lebih enak yang cara di modul atau yang cara saya buat nih? Cara ini, Bu. Barusan ya? Oke, Iya. lebih kelihatan gitu ya? Iya. Oke, nggak ribet juga nulisnya. Oke, terserah kamu mau pakai yang mana. Oke, saya lanjutin ya. Kemudian kita lihat gambar grafiknya nih. Gambar grafiknya, apakah benar tak terhingga? Kita lihat tuh, gambar grafiknya seperti ini nih. Jadi ini kayak grafik parabola, tapi lengkung. Oh, ternyata dia ke sana terus tak terhingga. Ke atas kita nggak tahu bentukannya di Y berapa nih. Berarti saat X-nya mendekati tak terhingga ke kanan terus, ini kurvanya juga naik ke atas, kita nggak tahu dia berhenti di mana, berarti itu tak terhingga. Gitu. Oke, sekarang contoh berikutnya lagi. Kita lihat contoh berikutnya lagi. Contoh 4. Nah, ini perhatikan contoh 4. Contoh 4 itu bentuknya ada akarnya. Tapi tadi langkah pertama, kalau limit X mendekati tak terhingga, kan kita tinggal cek fungsinya, bentuknya pecahan atau bukan gitu ya. Nah, ini ternyata bentuk pecahan. Oh, berarti aman. Kita nggak usah merasionalkan nggak usah mengalihkan dengan akar sekawan. Faktorkan aja derajat tertingginya. Nah, tapi kan bentuknya beda, Bu. Nah, kalau bentuknya beda gini. Yang di luar, yang di pembilang itu derajat tertingginya adalah pangkat 1 nih. Ini ya, X pangkat 1 nih. X pangkat 1. Di penyebut itu adalah akar X kuadrat. Nah, akarnya ikut ya. Nah, akar X kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, dari pembelajaran minggu lalu, akar itu adalah pangkat setengah. Berarti ini adalah X pangkat 1 juga. Oh, pembilang dan penyebut itu sama. Itu adalah pangkat 1. Berarti caranya adalah nih kalau pakai pemfaktoran, difaktorkan X-nya tadi ya. Ini kalau yang di modul itu kan dibagi dengan X. Biar lim, pembilangnya kita faktorkan X, penyebut juga kita faktorkan X. Nah, caranya seperti ini. Faktorkan X, berarti pembilangnya tinggal 1 gitu ya. Nah, per penyebutnya faktorkan X gitu kan. Akar, nah sekarang yang di dalam nih. Kan kalau akar X kuadrat itu kan X, ya udah berarti 1. Nah, sambil mengingat bentuk akar ya. Min, kalau yang X ini kan kurang 1 ya. Difaktorkan 1 berarti dia per X pasti. Nah, begitu. Kalau ini kurang 2 nih, karena dia konstanta doang, berarti per X kuadrat. Nah, apakah bisa? Masih bisa bentuk yang ini? Jona, masih ikat? Masih tahu ya? Bisa ya? Bu, 10 itu nggak, Bu? Yang lagi, Bu. Yang di sini. Yang mana? Jona? Yang barusan, Bu. Saya agak bingung di sini. Oh, gini. Yang di penyebutnya. Oke, nih. X kuadrat, kalau diakarin, dia jadi X kan? Iya, Bu. Nah, kalau jadi X berarti dia tinggal 1. Oke. Pangkatnya udah sama ya, tinggal 1. Nah, kemudian kalau ini kan pangkatnya 1 nih.
Kalau mau dikeluarkan 2 pangkatnya, oh berarti dia kurang 1, berarti dia 1 per X. Oke. Oke. Nah kalau yang 1 itu konstanta doang, dia nggak punya X. Oh berarti dia mau diambil pangkat 2 keluar nih, supaya dia diakarin jadi pangkat 1 ya, karena dia di dalam akar. Oh berarti dia harus dibagi dengan X kuadrat. Begitu Jona. Oke, Bu. Paham ya? Oke. Kalau maksud Bu. Yang lainnya apakah masih ada yang mau bertanya? Contoh 4. Karena ini beda sama yang tadi di atas, nggak ada akar ya. Kalau ini udah mulai ada akarnya nih. Jangan bingung, pokoknya yang difaktorkan adalah ini pertama kalian lihat ke sini nih. Yang di luar akar pangkat tertingginya berapa? Kemudian yang di dalam akar pangkat tertingginya berapa? Nah, kalau yang di dalam akar kita selesaikan dulu nih. Akar dari pangkat tertingginya. Yang ekornya nggak usah dibawa. Kita pangkat tertingginya aja konsentrasinya. Nah, ternyata akar X kuadrat itu sama dengan X pangkat 1. Oh, berarti ini sama nih derajatnya. Berarti yang pembilang kita faktorkan X, penyebut juga kita faktorkan X. X itu sama dengan akar X kuadrat. Jadi, kalau dari akar, kita mengambil X kuadratnya gitu ya. X kuadrat diambil keluar. Berarti dia masih 1. Kemudian X pangkat 1 diambil X kuadratnya. Oh, berarti dia masih harus per X. Kemudian konstanta diambil X kuadratnya. Oh, berarti dia harus dibagi dengan X kuadrat supaya pas lagi gitu ya. Nah, setelah itu baru kita coret X-nya nih, atas bawah. Nah, habis itu baru substitusi. 1 per akar 1 min 0 gitu ya. Min 0. Nah, ya udah 1 per akar 1 itu 1 ya. 1 deh. Hasilnya sama juga nih. Ini sama ya, di bawah. Apakah paham bentuk soal ini? Bisa ya? Pokoknya harus diingat ini yang saya kotak ini. Bahwa akar X kuadrat itu sama dengan X pangkat 1. Jadi nanti kalau kalian dapat soal lim, X mendekati tak terhingga, mendekatinya jelek. Nah, misalnya di sini saya bikin 2X. Saya bikin agak ribet ya, supaya kalian semakin ngerti maksudnya. Per min 3 deh. Nah, ini kan kalau Bu Helen yang bikin soal itu biasanya suka nggak terduga. Gitu. Kok beda, Bu? Sebenarnya enggak. Konsepnya asal ya. Di sini misalnya 4 X 3 plus 2X. Nah, ini jawabannya kira-kira berapa nih? Kalau ini soal PG nih. Tebakanmu berapa? Coba Marcel, kamu nebak berapa nih jawabannya? Sel. Kalau ini soal PG nih, saya nggak butuh cara dong. Langsung jawabanmu. Nah, tebakanmu jawabannya ini berapa, Marcel? Yang soal warna merah ini. Berapa? Mungkin 1. 1, betul sekali, Marcel, pinter. Kenapa 1, Marcel? Kan katanya tebakan saya 1, Bu. Iya, kenapa kamu menebak angka 1, nggak 5, nggak 7, nggak 10, nggak 2? Nggak tahu, insting saya begitu. Oh, instingnya. Aduh, instingnya Marcel. Oke nih. Berarti kalau soalnya PG, kamu bisa ini nih, lolos terus nih. Kalau Alen kamu menebak berapa? Ini nebak aja ya, Bu. Dua mungkin. Oke, 2 dari mana? Kamu kenapa mengambil angka 2? Nggak ada alasan sih, Bu. Kan Nggak ada alasan. Mbak. Oke. Iya. Coba saya mau tanya sama yang sudah punya alasan, coba. Ini jawabannya sebenarnya benar yang Marcel tadi 1. Nah, saya mau tanya nih.
alasannya kira-kira apa? Nah, siapa tahu nanti soalnya modelnya seperti itu tuh. Jawabannya udah dikasih. Kalian suruh ngasih alasannya. Nah, kan biasanya yang susah itu kan adalah membuat alasannya ya. William, kamu udah kembali kan? Bill? William. Halo, Bu. Oke. Sudah aman? Ya, siapa yang bisa menjelaskan alasannya? Kenapa jawabannya 1? Berdasarkan penjelasan saya yang contoh 4 tadi ya. Yuk, silakan. Siapa yang sudah menemukan alasannya? Siapa yang sudah menemukan alasannya? Kenapa sih soal ini kok jawabannya 1? Suara saya putus-putus kah? Samantha? Enggak? Oke. Siapa yang udah menemukan jawabannya? Fenia? Sudah tahu alasannya? Belum, Bu. Belum. Oke, siapa yang udah menemukan? Kezia mungkin? Wow, keleng-keleng dia. Dijamin? Keleng-keleng juga. Siapa nih yang udah? Nick? Tahu alasannya, Niko? Keleng-keleng juga. Siapa nih IPS 3? Jonah mungkin? John? Nah, Bu. Udah tahu alasannya kenapa jawabannya 1? Nih Marcel tadi menjawab 1, itu betul. Jawabannya, tapi Marcel nggak ngerti alasannya. Kenapa dia pilih angka 1, katanya feeling aja. Nah, kalau Jonah? Saya juga nggak tahu, Bu. Hah? Saya juga nggak tahu, Bu. Tahu juga. Cara menjawabnya itu ikuti contoh 4 ini loh. Penjelasan di contoh 4. Dia itu satu konsep. Satu konsep. Cuman beda bentuk soal. Coba berusaha menemukan. Cyril mungkin udah dapat alasannya? Suaranya masih di mute, Cyril. Oh, nggak tahu juga saya, Bu. Lagi mikir. Tapi kalau dugaanmu, membuat dugaan. Dugaan jawabannya gimana gitu, Bu? Dugaan, ini kan jawabannya udah 1 nih. Dugaan kenapa jawabannya 1 itu? Nggak tahu juga sih, Bu. Ya, lagi ngitung di otak. Marcel, jangan-jangan kamu udah menemukan alasannya. Belum, Bu. Lagi Belum? ngitung. IPS 3, ayo. Olin. Olin nih. Lin. Kenapa, Lin? Keleng-keleng juga dia. Siapa dong nih? Ekel, jangan-jangan. Kel. Kenapa, Kel? Jawabannya kenapa 1, Kel? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu juga. Ayo, ayo, ayo. IPS 3. Nah, nanti bisa jadi Bu Helen tuh bikin soal yang kayak gini, udah belajarnya modelnya kalian mendiskusikan kenapa ini jawabannya yang ini, cari alasannya gitu aja ya. Soalnya kalau Bu Helen yang menjelaskan terus, kalian nggak bakal paham. Yang paham Bu Helen doang nih. Ya kan? Nah, kalau kalian yang berjuang mencari alasannya sendiri, itu biasanya akan paten tuh pahamnya. Daripada hanya mendengarkan orang ngomong ya. Ya enggak? Coba yuk, apakah ada yang... Nah, Bu Helen tuh kalau bikin soal suka kayak gini loh.
tiba-tiba. Nah, jadi kalian benar-benar konsepnya harus tahu nih. Konsep di contoh 4 itu maksudnya apa sih? Konsep yang dipelajari di contoh 4. Itu apa sebenarnya? Kita suruh membedakan apanya sebenarnya? Mencari apanya sebenarnya? Clue awal itu kan yang penting. Kalau clue awalnya udah nggak nempel, pasti langkah selanjutnya ya pasti amblas gitu kan. Apa coba? Siapa yang mau mulai menyambung-nyambungkan? Yuk. Nih Ibu tunggu nih pokoknya. IPS 3 harus menemukan alasannya nih. William. Oh, William masih di dalam? Masih, Bu. Ini yang kelempar lagi siapa ya kira-kira ya? Abel, kamu di dalam? Bel? Abel masih kok. Siapa yang kelempar? Nasya udah kebayang? Ya apa Nasya? Silakan. Belum, Bu. Tadi saya mau nanya, Bu Helen bisa tolong jelasin ulang nggak, Bu? Yang mana? Yang pemfaktoran akarnya saya masih bingung. Pemfaktoran akarnya. Oke. Iya. Nih, gini. Jadi, kan kalau kita mau ambil, nih, kita mau akar berapa sih supaya dia sama dengan X pangkat 1? Nah, pasti di sini X kuadrat kan? Nah, berarti kita harus memfaktorkan X kuadrat nih dari dalam yang di akarnya semua nih. Nah, dari akar semua itu kita mau mengambil X pangkat 2. Jadi, itu sebenarnya kita mau bikin kayak gini loh. X kuadrat. Kemudian, nah ini kan X kuadrat difaktorin, berarti di sini 1. Kemudian min X difaktorin X kuadrat, berarti dia seper X kan? Nah, begitu. Kemudian min 1 nih difaktorkan X kuadrat, berarti dia seper X kuadrat. Nah, kalau saya nulisnya seperti ini, apakah jelas? Kelihatan, Nasya? Nah, baru yang Jelas, ini Bu. baru ini kita ubah ke sana. Yang akar X kuadrat di luar ini kita keluarkan jadi X. Kemudian akar, sisanya yang di dalam itu. Itu prosesnya, Jonah, ya. Semakin paham? Ya, Nasya sama Jonah. Paham, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau yang di soal ini, kita analisa nih. Kalian nanti harus pintar menganalisa. Di sosiologi juga kan pelajaran menganalisa, matematika juga kalian diajari menganalisa. Nih. Ini sama cara mengerjakannya kayak contoh 4, soalnya aja sama. Bedanya apa? Pangkatnya doang, ya enggak? Bedanya cuma di pangkatnya doang, tapi dia soalnya sama. Nah, kan kalau X mendekati tak terhingga, bentuknya sudah pecahan, langkah pertama mengerjakannya apa, Nasya? Step pertama, apa yang harus diambil? Berapa, Bu? Step Apanya? Step pertama, kalau kita mengerjakan X mendekati tak terhingga. Difaktorin dulu Difaktorkan apanya? akarnya. Ini dulu. Oh, dicari pertama nih. pangkat tertinggi. Betul. Pangkat tertinggi pembilang pangkat berapa? Nasya. X pangkat 3. Pangkat 3 pembilang. Oh, X pangkat 1. X pangkat 1. Nasya. Di pembilang X pangkat berapa pangkat tertingginya? Yang ini Nasya. X akar X. Nah. X akar X dia itu satu kesatuan, oke? Jangan diceraikan oleh manusia. Pasti Bu Helen ini nggak jelas ya.
Jadi kalau perkalian seperti ini dia itu satu kesatuan ya bacanya. Jadi X akar X itulah pangkat tertinggi di pembilang. Lah Bu, X akar X itu artinya X pangkat berapa? X pangkat berapa coba Nasya? X akar X itu artinya X pangkat berapa? Ayo, Eh, ini kelas 10 ini. pangkat berapa ya, Bu? Berapa kira-kira? Ayo ditebak. X pangkat 3. X pangkat 3, seriusan. Pangkat 3 itu ya gini doang, ini pangkat 3 nih. Tapi kan dia X akar X. X. X pangkat Nggak tahu, Bu. nyerah. Siapa nih yang tahu? Berarti X akar X itu X pangkat berapa? X pangkat setengah, bukan Bu? Kalau pangkat setengah itu akar X. Oh, Akar X itu pangkat setengah. Nah, berarti kalau X akar X. Oh, X akar 1,5 bisa nggak, Bu? Ya, sip. Sofia, benar sekali. 3/2 ya, Vi ya. Nah, 1,5. Kenapa, Vi? Oh, Vi, kenapa 3/2, 1,5? Alasannya apa? Karena yang X doang itu X pangkat 1, terus yang akar X itu X pangkat setengah. Betul, yang di luar itu ini kan dikali ya, X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Ya udah pangkat ditambah gitu ya. Oke. Nah, ini kalian akar-akaran seperti ini akan kepakai terus nih, mulai dari limit nih. Itu sudah kalian pelajari kelas 10 ya. Bakal dipakai lagi di limit, nanti di turunan ada juga, di integral ada juga. Ini kepakai terus loh ya. Jadi jangan lupa nih, jangan dilupakan ya. Oke. Berarti di pembilang derajat tertingginya adalah pangkat 1,5 nih, 3/2. Nah, sekarang kita lihat di penyebut nih. Di penyebut pangkat tertingginya pangkat berapa, Nasya? Masih Nasya lagi nih. Salah lagi, Bu. Berapa? Nggak ada pangkat 2 dari akarnya. Ini angka 3 kok pangkat 2? Oh iya, pangkat 3. Pangkat 3 tapi ada akar. Jadinya nulisnya Setengah. akar X pangkat 3. Nah, gini Nasya nulisnya. Yang kita ambil adalah X pangkat tertingginya sama akarnya kalau dia punya akar. Nah, akar X pangkat 3 itu berarti sama aja kayak ini enggak? Kayak yang atas enggak? Ini 3/2 bukan, Nasya? Betul ya? Karena akar tadi adalah pangkat setengah nih. Berarti kalau di sini pangkat 3, oh ya udah 3 dikali setengah jadi 3/2. Nah, sama nih. Ini sama, berarti atas dan bawah kita faktorkan X pangkat 3/2-nya nih. Itu. Jadi, langkah selanjutnya adalah sini ya. Lim. X mendekati tak terhingga. Kemudian ini berarti X akar X-nya ya, saya yang faktorkan ya. X pangkat 3/2 juga sama. Nah, ini berarti di dalam masih 2 nih. Min, yang 3 kan nggak punya variabel, berarti dia dibagi X akar X. Atau X pangkat 3/2 ya, sama aja. Terserah kalian mau menulis pakai akar atau pakai pangkat pecahan boleh. Gitu. Kemudian yang bawahnya, nah, kalau kalian masih bingung, kita pakai cara panjang aja biar stepnya kelihatan ya. Nah, ini. Pangkat 3-nya kita faktorkan. Tapi kan dia masih di dalam akar, berarti aman. Gitu kan. Di sini tinggal 4. Karena pangkat 3-nya udah difaktorin. Kemudian 2X-nya difaktorkan pangkat 3, dia cuma punya 1. Berarti dia ngutang
2. Karena ngutang berarti per gitu ya, artinya ya. Nah, kemudian kita faktorkan nih. Keluarin ya. Berarti sama dengan kok penuh coretannya. Ya udah ini dihapus dulu ya, sebentar. Ini uang deh, kita ke sini. Nah, sekarang kita pindah ke sini deh. Sini ya. Dim. X akar X biarin aja nih. Yang pembilang, yang penyebut ya, kita faktorkan keluar. Masih 2 min 3 dibagi. Kalau ada yang nggak paham, cepat ditanyakan loh ya. Mumpung materinya susah kan, jangan sampai kalian biarkan Bu Helen melaju dengan kencang. Jangan sampai ya, nanti kalian tambah nggak ngerti. Pokoknya kalau kalian banyak tanya, pasti Bu Helennya akan stop-stop. Bikin jalannya Bu Helen bukan jalan tol, gitu kan. 2 per X kuadrat. Nah, baru dicoret nih, kan tadi X akar X sama akar X pangkat 3 kan sama. Buang dulu nih. Yang penting materi yang lalu-lalu jangan ditinggal. Ini ketinggalan X mendekati tak terhingganya. Oke, sekarang kita tinggal substitusi nih. Berarti sama dengan 2 tetap dikurangi 3 dibagi besar tak terhingga ya. Jadi tak terhingga dikali tak terhingga diakarin ya tetap aja tak terhingga karena kita nggak tahu angkanya ya. Berarti di sini dikurangi 0 per 4 ditambah 0 karena 2 dibagi besar tak terhingga kuadrat lagi. Nah, lupa ini akarnya. Masih ada akar ya nih. Masih ada akarnya ketinggalan. Nah, berarti ini akar 4 nih. Nah, 1 deh, Marcel bener. Akar 4 kan 2 ya. Jadi 2 dibagi 2 kan 1. Oke? Apakah jelas? Bisakah? Ekel, jelas? Bagi mencerna. Oke. Marcel, mana Marcel tadi? Sel, sekarang jelas? Ya, Bu. Oke. Jadi sebenarnya kalau soalnya pilihan ganda, kalian gampang kalau soal tak terhingga sebenarnya ya. Tinggal cari aja pangkat tertinggi. Oh, ini sama nih. Ya udah, berarti 2 per akar 4. Cepet ya caranya. Nanti saya ajari cara ininya. Tebakan jitu untuk soal PG. Tapi kalau soal uraian ya ini cara ini harus dipakai ya. Cara yang cari pangkat tertinggi, kemudian difaktorkan, kemudian dicoret, substitusi, itu harus dipakai. Paham ya contoh ini ya? Jadi nanti kalau soalnya saya ubah kemanapun, pokoknya ingat pangkat tertingginya yang mana gitu. Jangan bingung, pokoknya ini materi kelas 10 harus diingat lagi nih. Pangkat pecahan, bentuk akar ya, bentuk akar sama pangkat pecahan tuh harus diingat lagi. Modulnya dibuka lagi, jangan dijual ya modulnya. Pakai sampai kelas 3 nanti kalian. Oke. Ini ada yang lepas lagi siapa nih? Oh, Nathan. Nathan. Bel, kamu masih di dalam? Si Abel terus yang dipanggil. Bel. Oh, ini. Oke, sudah satu kembali. Nathan. Abel hilang juga. Oke. Jelas ya? Saya tutup nih. Saya hapus ya. Oke. Sebentar, Bu. Saya foto dulu. Waduh, udah hilang. Tadi udah sempat ada yang apa? Print screen? Nanti Wira ya tadi ya. Nanti dikasih temennya di share. Kemudian kita ke, nah ini gambarannya. Oh, yang ini nih. Kalau bentuknya Bu, bentuk mendekati tak terhingga kok pecahan terpisah. Nah ini disamakan penyebutnya dulu ya. Digabung dulu. Jadi ini lim, kalian samakan penyebutnya dulu.
Lim, X mendekati tak terhingga. Di X mendekati A itu juga ada ya, kalau misalnya kalian dapat pecahan terpisah itu selalu disamakan penyebutnya. Nah, cara menyamakan penyebut gimana? Ya udah, penyebutnya kalau faktornya berbeda semua, kita kali aja. Nah, tapi dengan catatan faktornya berbeda ya. Kalau faktornya sama, yang sama itu ditulis sekali aja gitu ya. Nah, ini kali silang caranya ya. Ini X plus 1 ini dikali 3X. Nah, kita kali ke sana. Supaya kalian ingat lagi, menyamakan penyebut. Pembilangnya kita kali silang. Kalau penyebutnya kita kali. Min. Nah, ini 2X kita kali sama yang X min 1 nih. 2X kita kali sama X min 1. Nah, begitu. Oke, kurung tutup besar. Habis itu, sama dengan lim. Kalian bisa nggak ngikutin caranya Bu Helen tuh suka dari mana, nanti selesainya di mana? Dari bawah, selesainya di atas. Bu Helen bisa jadi kayak gitu. Jadi kalian jangan bingung ya. Penyebutnya apa? Di sini 3X kuadrat. Kita tulis aja dulu deh. X min 1, kemudian X plus 1, oke, ini kali ya, 3X kuadrat, 3X kuadrat. Kemudian, oh ini dikali juga harusnya, sebentar, karena kan ini X mendekati tak terhingga ya, nggak ada yang bisa dicoret. Kita kali aja nih, X kuadrat, kemudian min 1 ya, berarti ya. Yang pembilangnya ini plus 3X min 2X kuadrat plus 2X. Nah, oke. Udah jadi. Tinggal digabungkan. Ini menjadi X. Yang ini menjadi X kuadrat. Yang ini menjadi 5. Nah, kemudian dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Berarti jawabannya adalah 1 ya? 1/1. Kalau soalnya PG. Kita lihat caranya di bawah sini ya. Kita lihat caranya di bawah sini. Nah, tuh. Disamakan penyebutnya tuh. Digabungkan. Nah, pembilangnya adalah X kuadrat plus 5X. Penyebutnya adalah X kuadrat min 1. Kemudian kita bagi dengan, atau difaktorkan nih. Faktorkan X pangkat tertingginya nih. X kuadratnya atas bawah. Harus sama. Tinggal dicoret, kemudian substitusi. Berarti 1/1. Nah, 1 deh. Jelas ya? Pokoknya bedanya kalau pecahan terpisah, samakan penyebutnya. Urusan berikutnya sama. Nah, sekarang kalau bentuk yang ini nanti dulu deh. Ya, kita bahas pertemuan berikutnya lagi. Jangan kebanyakan. Nanti kalian nggak ngerti-ngerti nanti. Oke. Kita langsung ke soal dulu deh. Cari yang bentuknya. Nah, ini dia. Nomor 2. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Nah. Nomor 2 sampai yang, oh ini ada di sebelah sini juga nih. Berarti ini nomor 2A sampai F. Kemudian dilanjutkan yang L sampai N. Nah, kita lihat dulu nih yang A. Yang A jawabannya berapa nih? Benyamin. Yang nomor 2A jawabannya berapa? Belum ngitung, Bu. Coba langkah pertama cari apanya? X-nya yang paling besar. Pangkat tertinggi di pembilang, pangkat Pangkat berapa? tertinggi. Pangkat 3, Bu. 3 di penyebut? Pangkat 3 juga. 3 juga. Ya udah, koefisien pangkat 3 di pembilang berapa? Gimana, Bu? Gimana? Koefisien pangkat tertinggi pembilang berapa? Koefisien Tertinggi di pembilang, di atas. Yang atas itu Oh, koefisien 5. 5. Ya udah 5. Koefisien X pangkat 3 di penyebut berapa?
3. Koefisiennya. Pangkat tertingginya. X bukan sih, Bu? Di depannya min. X pangkat 3. X Min pangkat 3 X, di bawah. min X, min X. Min 1. Angkanya aja ya, Benjamin. Yang Baik, Bu. diambil angkanya aja. Ya udah jawabannya min 5 nih selesai. Oke. Oke, Bu. Ya. Ada yang belum jelas nomor A kenapa jawabannya min 5? William, jelas? Kenapa, Bu? Yang nomor 2A nih kenapa jawabannya min 5 jelas? Jelas, Bu. Oke. Sekarang yang B nih. John, yang B jawabannya berapa? Yang B. Jawabannya Waduh. berapa? Berapa ya? Bingung, Bu. Masih rada bingung nih. Pangkat tertingginya pangkat berapa nih keseluruhan fungsi? X pangkat 5. Pangkat 5 di pembilang ada pangkat 5 enggak? Nggak ada. 0. Koefisien pangkat 5 di penyebut berapa? 1. 1. Ya udah, 0/1 berapa? Talarnya enggak? 0. Kebalik. Kebalik. Udah 0. Udah. Oh, Udah. Ngerti? emang gitu doang kalau kayak gini, Bu? Hah? Langsung gitu doang, langsung Nah, di... iya, ini saya ajarin cara cepetnya. Kalau dia di soal PG gitu. Kalau di orang kayak gini nggak, Bu? Di orang gitu. Kalau di orang... Lain kayak yang cara di atas tadi. Kamu lihat di contoh-contoh tadi cara mengerjakannya. Faktorkan X pangkat tertingginya, gitu, coret dulu, substitusi gitu. Oke, Bu. Tapi kan nanti kalau kamu bisa jadi ketemu soal PG kan, harus diajarkan cara cepet nih. Mau nggak? Atau cara panjang aja semua nih? Siapa yang belum mengerti sampai B nih? Trias, kamu kemana Trias? Kamu ke toilet ya? Nathan udah balik. Oh, Nail. Nail? Kamu belum kembali? Udah, Bu, udah kembali. Oh, oke, udah. Si Abel ya? Abel belum kembali. Oke lah. Satu lagi siapa ya? Abel izin, Bu, tadi katanya. Oh, oke. Bu, Ya, apa? yang A tadi saya masih kurang ngerti, boleh diulang nggak, Bu? Kurang ngerti di apanya? Di apanya? Oh, Iya, Ovi. Kurang ngerti di apanya, Vi? itu jadi 3 sama 10-nya diabaikan aja, Bu. Tuh kan difaktorkan nanti kan dia 10 per X pangkat 3. Gini loh. Nih, Lim. X mendekati tak terhingga. Kan dia di pangkat tertinggi ya pangkat 3 nih. Kita faktorkan pangkat 3-nya nih. Nah, ini kan berarti tinggal 5 ya. Ovi ya. Min apa, Ovi? Per X pangkat 5 per 5 per X pangkat 2. Betul. Kemudian plus Per X pangkat 3. 10, jangan seper, jangan dihilangin angkanya. X pangkat 3. Oke, tutup kurung per yang bawah X pangkat 3 difaktorkan keluar nih. Kemudian 3 itu berarti dia nggak punya X kan? Berarti dia ngutang pangkat 3 nih. Berarti per pangkat 3 ya. Nah, begitu. Min, berarti min apa? Ovi. Min. Seper. Pangkat 2. 2, ya. Karena dia udah punya 1 nih. Berarti dia ngutang tinggal 2 ya buat ke 3. Min berapa?
Min berapa, Vi? 1. Min 1, karena dia X pangkat 3, difaktorkan X pangkat 3 berarti impas, dia nggak ngutang, nggak bersisa ya. Kalau bersisa dia masih nyisain di atas. Berarti dia masih koefisiennya adalah min 1. Nah, habis itu ini coret kan, X pangkat 3-nya, ya udah tinggal substitusi sekarang. Berarti 5. Yang sisanya kan jadi 0 nih, Vi. 0, ya kan? Nih jadi 0. Ya enggak? Kebayang ya sekarang ya? Ya, Bu. Nah, 3 per X, kan X-nya tak terhingga, 0. Ini juga 0 nih, min 1. Nah, sekarang kelihatan nih 5. Kenapa 5 per min 1? Karena ini 5 per min 1. Gitu. Cara cepatnya yang tadi itu yang saya bilang. Pokoknya pangkat tertinggi ya kalian bunderin nih. Koefisiennya aja yang diambil 5 per min 1. Begitu. Jelas ya, Opi ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, jelas? Nel? Bu Helen, Ya apa? Bu Helen, kalau misalnya X yang paling tinggi itu berarti faktornya pakai X yang paling tinggi ya, Bu? Betul sekali, kayak yang nomor B ya. Yang nomor B itu kita faktorkan yang pangkat 5 nih. Berarti di sini X mendekati tak terhingga. Pokoknya jangan dipisahkan antara pembilang dan penyebut. Kalau pangkat tertinggi ada di penyebut, ya udah pembilangnya juga harus kita faktorkan X pangkat 5-nya. Nah, harus sama nih supaya dia bisa dicoret. Kalau pangkat tertinggi di pembilang aja, ya udah yang penyebutnya pun harus difaktorkan yang pangkatnya paling besar gitu caranya. Paham ya? Oke. Silakan, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nih. Bu. Ya apa? Jadi kesimpulannya jadi tuh pokoknya yang pangkat yang paling gede yang selamatkan ya, Bu? Di akhir ya. Yap, Oke. yap. Koefisiennya yang Oke. kepake. Ya. Ya, Yang makasih. ekornya itu nggak bakal kepake. Betul, Vira. Oh, oke, Bu. Oke. Ada lagi? Nah, paham ya? Oke, manggu-manggu. Semoga iya. Ini saya hapus. Kita ke nomor selanjutnya. Nah, semoga kalian sekarang udah mulai canggih tebakannya nih. Nomor C ya sekarang ya. Nomor C. Jawabannya berapa nih? Saya mau tanya sama Venia. Nomor C, jawabannya berapa, V? Sama dengan? Tak terhingga. Ya, betul sekali. Kenapa, V? Karena 2 dibagi 0. Ya, betul. 2 dibagi 0. Kenapa 2 dibagi 0? Kenapa 2 dibagi 0? Karena koefisien tertingginya X pangkat 4. Oke, pangkat tertinggi adalah pangkat 4. Berarti di bawah itu sebenarnya nggak ada pangkat 4, yaitu 0x pangkat 4. Nah, kita tambahin sendiri aja kalau nggak ada. Nah, artinya apa? Karena kan nggak ada ya. Nggak ada itu artinya koefisiennya 0. Nah, ya udah 2 per 0. Tak terhingga. Gitu. Paham ya? Oke, yang nomor D. Nomor D jawabannya apa? Kenneth. Apa Kenneth? A per P bukan? A per P. Ya, karena derajat tertingginya pangkat 2 ya. Oke. Nah, nomor E. Nah, ini udah mulai mikir nih. Nomor E. Nomor E jawabannya berapa ya?
Siapa yang bisa menjelaskan nomor E nih jawabannya kira-kira? Kenapa jawabannya? Ini di kunci jawabannya kan ada ya. Gimana cara menjawabnya? Yang E. Ini tuh mungkin. Nih tuh. Yang nomor E caranya gimana nih tuh? Kevin yang keluar ya. Berarti Kevin sama, oh ini Kevin udah join lagi. Nih tuh. Kamu di mana nih tuh? Nih tuh. Kian itu. Greg. Nih tuh. Kamu ada kan? Nih tuh. Itu. Nih tuh. Nih tuh. Ini Katanya kayaknya itu Zoom-nya not responding, Bu. Oh. Nge-freeze berarti dia. Oke lah. Siapa mau coba yang E nih? Siapa mau coba yang E? Kira-kira jawabannya berapa ya? Kalau jawabannya sih bisa dilihat di kunci jawabannya ya. Ada kunci jawabannya. Caranya itu loh. Rias, kamu di mana ya? Rias, kamu nggak balik-balik dari toilet? Siapa yang udah dapat caranya nih yang E? Sebentar lagi jam 11 ya. Siapa mau coba yang E? Siapa yang udah ketemu? Ini tuh udah balik lagi nih. Trias, kamu nggak kelihatan, Trias. Nah, saya pikir kamu kok ke toilet nggak balik-balik. Ternyata nggak kelihatan orangnya. Siapa yang udah dapat nih? Nomor E, caranya gimana nih? Siapa yang udah dapat?
Siapa yang udah dapet? Siapa yuk? Yang nomor E, siapa yang mau menjawab yang E caranya gimana? Benly mungkin mau nyoba? Ben? Belum tahu Bu, dari mana dapetnya? Yang E. Coba. Kan kalau X mendekati tak terhingga, itu cara pertama apa? Nyari apanya? Cari pangkat tertinggi Bu. Pangkat tertinggi berarti kalau kamu lihat bentuk soalnya seperti itu, cara mencari pangkat tertinggi gimana? Dikali-kali mungkin. Dikali-kali, ya. Betul, dikali-kali. Tetapi kan konsentrasi kita pada pangkat tertinggi ya dari tadi ya, ya nggak? Betul nggak? Nah, maka kita kerjakan yang kepala-kepalanya saja. Oke. Coba Benly kamu bikin annotate coba dibikin di sebelah sini coba. Nanti saya bantu prosesnya. Bikin tentang apanya Bu? Annotate yang E, menjawab yang E. Dikecilin biar nggak terlalu kegedean. Limnya jangan lupa ya, ditulis limnya. Ya. X mendekati tak terhingganya belum ditulis, Benly. Ya. Nah, kamu tulis di bawahnya masih lim. Lim, X mendekati tak terhingga. Nah, yang ini kamu tulis buka kurung. Buka kurung. Nah, 2X dipangkatin 3 jadinya apa, Benly? 2X kalau pangkat 3 berapa? 8X pangkat 3. Terus kamu tulis plus titik aja kan banyak ekornya. Tapi kita kan nggak pedulikan ekornya. Nah, tutup kurung. Tutup kurung. Dikali. Buka kurung lagi berarti. Titiknya dihapus nih. Nanti dipikir min nanti. X pangkat 4 jadinya. Kalinya pakai titik aja, nggak usah pakai kayak apa cross itu, nanti dipikir X.
tutup kurung. Ya, mana? Tunggu sebentar, Bu. Ini tutup kurungnya. X pangkat 4. Oke. Kurung buka. X pangkat 4. Iya. Plus titik-titik-titik tutup kurung. Bukan 1. Titik-titik. Kayak yang ini. Plus titik-titik-titik gitu. Titiknya 3 cukup. Plus titik tutup kurung. Per yang bawah sekarang. Nah, kamu kali masuk nih. Kalau yang ini kan nggak usah titik-titik nih. X pangkat 4 dikali X pangkat 3 jadinya apa? Kemudian X pangkat 4 dikali 2 plus 2X. Ya. Terus masih lim. Nah, ini masih dikalikan nih. Yang atasnya lim. X mendekati tak terhingga. Mm-mm. 8X pangkat 3 dikali X pangkat 4 jadinya apa? Eh. 8X pangkat 3 dikali X pangkat 4, Benly. Oh, masa jadi 32? Tetap 8 dong. X-nya pangkatnya baru. Nah, betul. Plus titik-titik. Plus titik-titik. Nah, ini cara menyelesaikan kalau pangkatnya besar ya. Per, kalau pangkatnya kecil ya tetap dikali ya. Nah, pernya sama. Oke. Nah, berarti jawabannya berapa, Bendy? Jawabannya, Bu. Jawabannya apa ya? 8, Bu, 8. Iya, 8. 8 kan? Dikunci jawabannya juga 8 kan? Kenapa? Karena pangkat tertingginya itu pangkat 7 ya. Nah, di bawah juga ada pangkat 7, berarti 8/1 itu ya. Jadinya 8. Oke, berarti nanti tugas kalian melanjutkan yang belum ya. Yang belum itu siapa? Si F, kemudian yang ini. Oke. Ada 4 soal ya. PR kalian ya. F, L, M, N. Itu. Silakan dicoba. Supaya kalian lebih mahir harus mencoba trial sendiri. Gitu ya. Ada 4 soal tuh. Sudah dicatat ya? PR-nya nomor mana aja? Nah, yang ini, yang G yang sampai K ini kita akan bahas minggu depan. Oke, sudah? Saya tutup? Bisa ya? Oke. Yang nomor F ini caranya sama kayak yang E ya. Nah, nomor L ini juga caranya sama. Nah, kalau yang M dan N ini kayak yang tadi, contoh 4 tadi ya. Oke? Kayak contoh 4 tadi. Caranya yang M dan N. Oke, pasti bisa lah. Oke, ini saya hapus.